ini namanya apa, Pak? Ada orang Indonesia, Cina, Arab, Belanda. Wah, bagus ya, Pak. Namanya apa? Jangan salah, Nduk. Itu salah satu kesenian dari Pati. Namanya Mandeling. Bapak dulu salah satu pemainnya. Nah, itu Bapak jadi Adam. Memberi tapi antara lain apa bekerja sama-sama bangsa dari kayangan turun ke dunia anpasan tenan bawe yang guna ing taman anpasan tenan bawe yang guna ing taman memberi tapi antara lain anta bekerja sama-sama bangsa. Kamu dari mana? Saya dari Cina. Kamu siapa? Nama saya Adam. Mau apa ke sini? Saya mau pergi ke Pulau Jawa, tepatnya di Selat Muria, Indonesia punya. Mau ngapain? Oh, saya mau jalan-jalan sama berdagang. Boleh. Boleh. Oh, oke. Tapi ada syaratnya. Syarat yang aman untuk berdagang. Harus bayar pajak. Oke, kalau itu. Kamu tahu, Nduk, pertunjukan Mandeling menjadi salah satu kesenian khas Kabupaten Pati. Kesenian itu menceritakan kisah perjalanan di atas kapal laut. Orang Arab, Indonesia, orang Cina, dan Portugis bergembira lewat nyanyian Melayu. Terkadang bisa juga dengan berbalas pantun. Menarik kan, Duk? Kesenian itu memang telah ada sejak zaman mbah-mbahmu dulu. Di pesisir utara Pati ini dulu memang tempat persinggahan kapal-kapal besar. Makanya banyak bangsa-bangsa dari Asia hingga Eropa datang ke Pati. Mereka jauh-jauh belayar ke Pati untuk mendapatkan jahe, cengkeh, hingga parijoto. Atau singgah untuk mencari perbekalan seperti beras. Atau memperbaiki kerusakan kapalnya. Begitu, Nduk. Masa lalu, masa kini, dan masa depan
memang tidak lepas dari momentum kehidupan. Aku tidak pernah menyangka Mandailing akan menjadi jawaban dari penelitianku kali ini. Salah satu kesenian yang lahir di daerah pesisir Kabupaten Pati telah membawaku kembali berteduh ke tempat kelahiranku. Kota yang dijuluki Bumi Minatani ini menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perikanan. Sumber penghidupan yang tidak terputus rantainya dan saling menyambung dari hari ke hari. Perjalanan ini pun kembali mengingatkanku pada Surya Sengkalapati. Kridane panembah gebyareng bumi. Dengan kerja keras dan penuh doa, meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Salah satu berkah napas lainnya bagi masyarakat Pati ialah aliran Laut Jawa dan Sungai Silugonggong. Tak hanya menjadi tempat bersandar bagi kapal-kapal besar dan menjadi laju ekonomi, sungai ini pun pernah menjadi saksi bisu betapa hebatnya peradaban Pati tempo dulu. Ayah pernah bercerita, Juwana merupakan pelabuhan besar, persinggahan bangsa Asia hingga Eropa yang berlayar untuk mendapatkan rempah dan menjadi persinggahan kapal yang berlayar menuju pelabuhan utama seperti Semarang dan Surabaya. Meninggalkan jejak-jejak jalur rempah yang masih terawat dengan baik. Bongkar muat kapal terlihat hampir setiap harinya. Meski tidak pernah menanam, para nelayan diberi berkah memanen.
jenis mampu dihasilkan nelayan juana setiap tahunnya. Saat ini, berbagai perusahaan pengolahan ikan bahkan telah berdiri di Pati. Laut menjadi jantung yang berdenyut, beriringan dengan hamparan padi. Meski tidak memiliki komoditi rempah yang memadai, tapi Pati telah menjadi pemasok beras yang cukup besar. Tidak sedikit kapal yang sengaja transit ke Juana untuk mengisi perbekalan mereka. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan beras yang tidak jarang juga ditukarkan dengan rempah. Hingga saat ini, Juana masih memiliki galangan kapal terbaik. Tempat pembuatan kapal ini bahkan diyakini sudah ada sejak dulu dan diwariskan hingga sekarang. Kayu terbaik diolah dan dirangkai sedemikian rupa hingga mampu menerjang ombak di lautan. Lebih dari 1.000 kapal telah dimiliki warga Pati. Semakin menyelami bumi Minatani, rasanya semakin terlarut dalam kehebatan bangsa ini. Meski telah ratusan tahun berlalu, kejayaan pelabuhan Juana masih saja terasa. Sungai sepanjang 62,8 km ini, ratusan bahkan ribuan kapal berjajar-jajar dan berdesak-desakan. Meski bukan sebagai komoditas utama, sejumlah rempah telah banyak ditanam di lereng Gunung Muria, kawasan Pati Utara, dan juga Pegunungan Kendeng. Mulai dari cengkeh, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Meski lelah menggelayuti tubuh, tapi jiwaku kembali terisi penuh dengan rangkuman dan kidung-kidung pesisir kota Pati. Sejenak, aku mengurai kembali perjalananku kali ini dengan menikmati wedang rempah. Ini seperti mantra kasih yang tidak kunjung hilang. Rempah telah menjadi salah satu pilihan terbaik untuk jeda dan mengeja hari di daerah pesisir ini.
Sampailah aku di desa pengrajin batik, Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana. Garis tirakat yang terikat menyatu pada tiap helai kain batik Bakaran. Batik yang memiliki kisah panjang dan terkait dengan Majapahit, kerajaan besar di Nusantara. Jika tidak kembali melakukan perjalanan ke kota ini, mungkin aku tidak akan tahu jika di balik batik Bakaran yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, ada sosok bernama Nyai Banowati atau Mbah Sabira. Salah satu tokoh Majapahit yang lari ke desa Bakaran di abad 14 lalu. Dalam pelariannya itulah, Mbah Banowati mengajarkan cara membatik bagi warga desa, hingga lahirlah pengrajin-pengrajin batik yang juga menyematkan doa dalam setiap corak dan bentuk. Indah dan menakjubkan. Pelabuhan Juwana rupanya tidak saja membuka pertukaran barang dagangan, tetapi juga gagasan, kesenian, budaya, dan agama. Kelenteng Cutikbio di Kecamatan Juwana ini telah menunjukkan keberagaman budaya dan agama yang mampu diterima dengan baik. Bangunan yang telah berdiri sejak abad 17 ini menjadi penanda diterimanya warga Tionghoa. Keindahan tak hanya terpancar dari bangunannya saja, tapi juga menjadi jejak akulturasi budaya dan simbol pluralisme di Pati Pesantenan. Tempat yang juga syarat akan rangkuman cerita yang melebur dengan kesakralan kepercayaan.
Minum dulu. Makasih, Pak. Bagaimana? Menarik bukan? Inilah Pati, kota yang lahir dengan segala peradaban besar di masa lampau. Saking tlatah Pati wangi pratisa rengganing bumi Jawa kumuyu kaula rempah-rempah nekembang mabur jembar ngayomi pawiyatan mulya ning donya. Hey,